Sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa man arafa faidata syai'i wa ghayatahu wa maqsadahu wasta'malahu litilkal ghayati multafitan ilaiha ghaira nasib laha faqad ahsana wa intafa'a. Wa kana ma hasala lahul ghardu mahmudan fi haqqih. Dan bermula siman yang mengenal ia akan faedah sesuatu dan puncaknya sesuatu dan tempat kasadnya sesuatu, wasta'malahu dan mempergunakan ia nyaman akannya sesuatu bagi demikian puncak. Hal keadaan nyaman itu yang berpaling ia kepadanya puncak. Ghaira nasin lagi yang bukan orang yang lupa baginya puncak. Faqad ahsana wa intafa'a maka sungguh berbuat baik ia nyaman wa intafa'a dan mengambil manfaat ia nyaman. Jadi si barang kasa urang ia gedepu faedah daripada sesuatu. Gedepu rayah. Rayahnya tabu makna puncak faedah. Memandang dengan tempat itu. Alian maksad tujuan. Dan dipakai sesuatu tersebut untuk demikian faedah. Beserta menkerling kepada faedahnya. Hana tua terhadap faedah. Nyan berarti urangnya sudah membuat baik, sudah berbuat baik, wantafa'a dan sudah mengambil manfaat. Gedepu tujuan daripada sesuatu. Gedepu faedah daripada satu hal. Kemudian dipakai halnya untuk faedah tersebut. Dan watai pakainya menkerling kenan tabi. Menkerling kepada faedah ji. Nyan sama dengan gaknya ka berbuat baik dengan sesuatu itu dan sudah mengambil manfaat pada sesuatu tersebut. Wa kana ma hasalalahul ghardu mahmudan dan adalah barang yang hasil karenanya barang oleh maksud itu dipujikan pada haknya barang. Sesuatu yang menghasilkan maksud yang sahih, yang sesuatu tersebut dirinya adalah terpuji. Nah, maksud yang sahih yang hasil karena sesuatu. Maka sesuatu itu pada dirinya adalah terpuji. Faidan al-malu alatun wa wasilatun ila maksudin sahihin. Maka ketika itu bermula harta itu alat dan sarana kepada maksud yang sahih. Ya, waktu kalaganya tadi pula lagi bahwa harta adalah satu alat untuk melakukan maksud-maksud yang jeroh, maksud yang ged, dan hartanya adalah merupakan wasilah perantara sarana tutua untuk sampai kepada maksud yang sahih. Yang wate harta yang bisa menghasilkan maksud yang sahih, maka harta itu mahmudan fi haqqih. Harta itu terpuji.
wate dengan hartanya tak pergunakan, wate hartanya tak pergunakan maksud yang sahih, tak pergunakan pada maksud yang sahih, yang sama dengan kitanya kata berbuat baik dengan harta. Ka ahsana, kata berbuat ihsan dengan harta, dan kata intifa, kata cok manfaat pada harta tersebut. Wa yasluhu ayyattakhidha alatan wa wasilatan ila maqasida fasidatin. Dan pantaslah bahwa menjadikan ianya seseorang akan alat dan akan perantaraan kepada maksud-maksud yang rusak. Ya, di samping daripada harta yang pantas dijadikan alat dan sarana bagi maksud yang sahih, juga pantas harta itu dijadikan sebagai sarana kepada maksud yang rusak. Maksud yang rusak, wahyal maqasidus sadatu an sa'adatil akhirah wa tasuddu sabilal ilmi wal amal. Dan bermula dianya maksud yang rusak, itulah segala maksud yang menghalang ianya maksud daripada kebahagiaan akhirat, watasuddu, dan menutup ianya maksud akan jalan ilmu dan jalan beramal. Maksud yang rusak adalah maksud-maksud yang bisa menghalangi seseorang daripada kebahagiaan akhirat, dan maksud yang bisa menghambat, menutup seseorang itu daripada jalan ilmu dan jalan beramal. Gara-gara hartanya han merempak bahagia orang akhirat. Gara-gara hartanya han sampai kitanya kepada ilmu, han sampai kitanya kepada beramal. Yang berarti maksud daripada harta itu adalah fasid, rusak. Tapi gara-gara harta sampai kitanya kepada saadah akhirah, sampai kitanya kepada ilmu dan beramal, yang berarti maksud daripada harta itu adalah sahih, maksud yang sahih. Jadi harta pantas dijadikan sebagai alat untuk maksud yang sahih, yaitu kebahagiaan akhirat, olehnya sampai kepada ilmu dan beramal. Menanzid hartanya patut dijadikan sebagai alat bagi maksud yang tidak sahih, yaitu sesuatu yang bisa menghalang seseorang daripada kebahagiaan akhirat, ilmu dan beramal. Gara-gara harta adanya hana jadeh berilmu. Nyan hartanya fasid. Hartanya rusak. Karena hartalah yang menghambat kitanya daripada ilmu. Gara-gara harta adanya hana merupakan ibadat. Nyan hartanya adalah perusak. Bahwa izan mahmudun mazmuman. Maka ketika itu, maka bermula dengan harta ketika itu terpuji lagi tercela. Ya, wate kamanan. Tadi pulihnya bahwa hartanya na dua buah wasaf. Na dua buah sifat, yaitu terpuji lagi tercela. Terpuji pinya ji, tercela pinya. Mahmudun bil idafati ilal maqsadil mahmud wa mazmumun bil idafati ilal maqsadil mazmum. Mahmud itu dengan idafah. Bermula dengan harta itu yang dipujikan dengan dibangsakan kepada maksud yang terpuji, dan dianya harta itu yang tercela dengan dibangsakan kepada maksud yang tercela. Bermula dengan harta itu terpuji dengan idafah. Wateta tinjau kepada maksud yang sahih, harta
Ya, tanisbah kepada maksud yang sahih, tertinjau pada maksud yang sahih, yang terpuji. Lain, watai tanisbah tertinjau kepada maksud yang tercela, sama dengan hartanya tercela. Ya. Jadi Mahmud, mazmum. Terpuji harta dan tercela. Terpuji karena hal-hal yang terpuji, tercela karena dipergunakan kepada hal-hal yang tercela. Faman akhara minad dunya aksara mimma yakfihi. Maka bermula siman yang mengambil yaman daripada dunia akan lebih banyak daripada barang yang memadai, yang mempadai ianya seseorang, ianya barang akan dianya seseorang. Fakat akhadha hatfahu, maka sungguh mengambil ianya seseorang akan kebinasannya seseorang. Wahwa la yashuru, dan bermula dengan seseorang itu tidak mengetahui ia. Menyurung gecok dunianya lebih daripada kadar yang memadai, kadar yang mencukupi, yang sama dengan kagecok kebinasaan. Tapi kayaknya hana gedepu. Ya, kagecok kebinasaan, tapi hana gedepu. Karena ba'atra yang lebih daripada kadar yang memadainya, yang mungkin dipergunakan ya, untuk maksud yang baik, dan juga mungkin dipergunakan untuk maksud yang tidak baik. Tapi kadar yang memadai mentengnya menteng kebutuhan. Ya, baik. Kama warada bihil khabar, sebagaimana barang telah datang dengan barang oleh hadis. Walamma kanatit tiba'un ma'ilatan ilat tiba'is syahawatil qati'ati li sabilillah wa kanal malu mus'ihilan laha wa alatan li ilaiha adumal khataru fima yazidu ala qadril kifayah. Dan manakala adalah tabiat-tabiat itu yang condong kepada mengikuti hawa nafsu, yang memutuskan ianya hawa nafsu bagi jalan Allah, dan adalah harta itu yang memudahkan baginya hawa nafsu dan alat kepadanya hawa nafsu, niscaya besarlah bahaya pada barang yang lebih ianya barang di atas kadar kecukupan. Ya. Di saat tabiat kitanya condong untuk ikut hawa nafsu. Satu pula kitanya hawa nafsunya adalah sesuatu yang bisa memutuskan kitanya kepada jalan Allah. Hantruk kitanya pada jalan Allah. Dan keadaan harta adalah memudahkan bagi syahwat dan merupakan alat untuk menghasilkan hawa nafsu. Nyan baksa, nyan rayulah bahaya pada harta-harta yang lebih daripada kadar cukup. Ya. Rayuk bahaya harta yang lebih dari kadar kecukupan, kadar memadai. Bahkan bahaya karena berpotensi untuk menghasilkan syahwat, untuk menghasilkan keinginan-keinginan nafsu. Dan katanya menyenah hartanya sangat mudah untuk menuruti nafsu. Mustahil hartanya sesuatu yang memudahkan itu tak ikut hawa nafsu. Yang hana harta hana mudah. Hawa tapi hana ngada betul. Pengkahana teruk. Ya.
Tapi menyenang harta apa yang hawa tu, tak betul. Fasta'adzal anbiya'u min syarrihi hatta qala nabiyuna alaihi salatu wassalam Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Maka melindung oleh para nabi-nabi daripada kejahatan harta. Sehingga bersabdalah Nabiuna alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan olehmu akan kut keluarga Muhammad kafafan, akan kecukupan. Jadi, karenanya para nabi-nabi melindung daripada kejahatan harta. Maka melindung daripada kejahatan harta. Karena harta itu adalah potensial untuk menuruti hawa nafsu. Karenanya Nabi berdoa. Gimana berdoa? Allahumma ja'al kuta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah jadikan kut keluarga Muhammad itu kafafan. Akan kecukupan. Jadi kut dengan kafafan yang beda. Al-kutu ma yasuddu bihir ramku. Sumya bihi liusulil kuah. Bermula kut makanan pokok itu barang. Yang menghambat. Dengannya barang akan nyawa. Dinamakan akannya barang dengan nyakut lihusulil kuah, karena menghasilkan kekuatan. Bahkan ke bu yang ada pajuhnya makanan pokoknya bukan dengan kut. Ya lagi karena menghasilkan kekuatan. Maya makna doh rumputnya lapha. Hidup terakhir, nafas terakhir. Yang bisa menghambat dengannya akan nyawa. Itu selamat nyawa. Nyangkut itu. Ya, makanan yang bisa menghasilkan kekuatan secara adat selamat tubuh, kuat tubuh. Nyangkut itu. Wal kafaf ma la yafdulu minasy wa yakunu biqadril hajah. Dan bermula kafaf, yang bermakna taknya kecukupan, itu barang yang tidak lebih ia daripada sesuatu dan ada ia dan kadar hajat. Malayaf dulu anisi, hana lebih. Hana lebih. Wa yakunu biqadril hajah. Mana hana lebih pada cik pun, yang ke yakunu biqadril hajat. Untuk hajat tu, hana lebih daripada hajat. Yang kafaf. Jadi kafaf adalah kut. Kut dalam dente kafaf. Itanya kadar hajat itanya menjadi ubeno makanan. Hana lebih saja. Yang kafaf. Tak perlu lebih becut. Yang tak kali kafaf. Walaupun yang kut. Maksud dengan keluarga Muhammad, zaujatuhu wa man fi nafaqatih. Keluarga Muhammad adalah istri-istrinya para ummul mukminin dan orang-orang yang wajib nafkahnya Muhammad.
Yang sabo. Au mu'minu Bani Hashim wa atqiya umatih. Atau maksud dengan keluarga Muhammad, mukmin Bani Hashim dan para orang-orang takwa umatnya Nabi. Ya. Wal hamlu alal a'am atam. Dan bermula menanggungkan di atas yang umum itu lebih sempurna. Jadi Bani Hashim, maksud dengan al-Nabi, keluarga Nabi adalah para ummul mukminin, istrinya, dan orang-orang yang wajib nafkah di atasnya. Atau mukmin Bani Hashim dan orang-orang yang takwa daripada umatnya Nabi. Kalian tak bertanggung di atas yang lebih umum, lebih sempurna. Bertanggung di atas yang umum, lebih sempurna. Yang lebih umum, maksud dengan al di sini adalah Banu Hashim wa atqiya'u umatih. Bani Hashim dan orang-orang yang bertakwa di kalangan umatnya Nabi. Berarti na'al, na keluarga yang kendarah. Jadi, menyalagian pun sama dengan orang-orang yang bertakwa, namun doa li Nabi yang keurungan kafaf menteng, kadar hajat menteng. Ya Allah menjadikan food keluarga leung kadar hajat tu. Jadi artinya itu memang dalam keluarga, memang dalam al. Malayan ulama itu memang dalam keluarga sih, keluarga Nabi sih. Tapi dari segi ilmu, harus menjawab sekar. Menjawab sekar Nabi yang kan, mungkin tetangga jawab sekar bagi dia. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, orang yang mengambil pusaka pada nabi. Yang cocok pusakanya berarti kerabat, keluarga. Mungkin orang yang bukan keluarga mengambil pusaka daripada seseorang mungkin. Tetapi yang ulamanya bukan al nabi, keluarga nabi nisbah ilmu. Minyak Habib Said nyen nisbah nasab. Nyorot nisbah kecukupan para atqiya juga masuk dalam keluarga Nabi. Yang lainnya urun tengah karu masalah Habib, masalah Bani Ba'alawi, keturunan Ba'alawi. Nah yang berahana Habib Inawadi Indonesia. Nah yang berahana. Orang yang berahana pergi gemdawa uhun mental. Uhun mental. Sang-sang Habibnya lawan belerai. Itanya cerdas-cerdas mental. Putra cerdas. Hormat dan takdim kepada Habib. So yang Habib tak takdim, tak hormat. Mesti dia tak takdim ke tidak orang karena yang Habib. Duduk akan Habib. Nah dosa ada. Han dosa ada kan? Mampu yang pakai menteri. Lepu na tujuannya ada pu dia. Ya. Jadi kafafan kecukupan yang dimaksud adalah kadar hajat. Nabi nomor doa untuk keluarga Nabi berarti guna menteng kadar hajat. Lebih daripada
Kadar hajat. Fala yatlubu minad dunya illa ma yatamahadu. Khairahu. Maka tidak menuntut ianya Nabi daripada dunia kecuali barang yang menghasilkan ianya barang akan kebaikannya Nabi. Hanan tuntut Nabi daripada dunianya kecuali sesuatu yang semata-mata bisa menghasilkan kebaikan. Bersih daripada pula itu. Dunia yang dituntut oleh Nabi dan untuk keluarga Nabi yaitu hanya untuk menghasilkan kebaikan, bersih daripada yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku hal keadaan miskin dan matikan aku hal keadaan miskin dan himpunkan olehmu akan daku di dalam kelompok orang-orang miskin. Yang belum dia doa yang apa? Doa Rasulullah yang sunnah. Ya Allah, nupudik long dalam keadaan miskin. Anjuk sarap tak ceh je ti. Ya Allah, nupudik long dalam keadaan miskin. Pemati long dalam keadaan miskin. Himpun long dalam keadaan dalam kelompok orang-orang miskin. Yang nyanyian tak baca amin. Yang depulai uri lika harus amin. Ya? Ini berah awak ni. Senang belin baca. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, saya bacanya oleh Nabi kan, ke Aisyah, ya Rasulullah. Qala innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Mungkin faqalat Aisyah tu ya Rasulullah, hai Rasulullah, apakah menan doa? Mungkin menan dijawab oleh Nabi, innahum sesungguhnya mereka itu orang miskin, itu masuk oleh mereka itu akan syurga sebelum orang-orang kaya mereka itu biar ba'ina kharifan. Dengan 40 boh kharif. Nyalah dia lain berdua, 500 ton. 500 ton awai urung miskin. Tamang urung syurga. Tamang syurga kata banding dengan urang kaya yang mengambil harta daripada yang halal dan mempergunakan kepada tempat yang benar. 500 ton. Tabah muslim berarti pada 25 tahun. Minyak tak tahu apa ke hadinya dengan hadis je. Nino, kan. Arba'ina kharifan, 40 boh, 40 kharif, 40 musim. Kharifnya yang musim. Musim. Berarti sabah musim 500 bagi 40. Padu. 12 dia. Sabah musim 12 dia berarti. Sabah kharif. Ayat tak tahu hadisnya dengan hadis yang tersebut. Mertutun je. Kalian na ya hadis na tambahan. Putra tambahan. Wa anna ashqal ashqiya.
Mani tama alaihi fakrud dunia wa azabul akhirah. Dan sesungguhnya yang paling celaka di antara orang-orang celaka itu siman yang berhimpun di atasnya man oleh kefakiran dunia dan azab akhirat. Urang celaka yang paling celaka urang yang sapa dia. Idunya inogasin uro akhirat neraka. Nyan cukup celaka. Ya, nyan alam Madinah. Dimde kau puaskan uro akhirat nanti apa? Ino alam dunia bersenanglah betul. Nya idunya mularat, uro akhirat neraka ya di kurgo. Tepat. Ka. Wasta'adza Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Dan berlindung oleh Ibrahim alaihi salam. Faqala maka berkata ianya Ibrahim wajnubni wa baniya wajnubni wa baniya anak budal asnam. Dan jauhi olehmu akan daku dan anak-anakku bahwa kami sembah akan patung. Ya, bang. Doa li Nabi Ibrahim. Ya Allah ya tangku nu pujuh balung nu pujuh ba anak-anak long daripada sembah patung. Wa ana biha hadainil hajaraini. Az-zahaba wal fiddata. Dan bermaksudnya Ibrahim dengannya asnam, dengannya patung akan dua batu. Dua batu emas dan perak. Ya, betul. Muh dan peraknya maksud asnaminan muh dan perak. Ya Allah dan ku nu pujuh balung nu pujuh daripada anak-anak lung be di semah muh dan perak. Ya, bahasa lentung ji. Dan semah patung bibit. Jadi asnaminan kan patung yang dijadikan ke Tuhan. Kenyan maksud. Ya. Alanya maksud dengan muh dan perak wal muradu bima al a'radud dunyawiyah as-sarifah anillah. Arat-arat mata benda yang sifatnya dunia yang bisa memalingkan seseorang daripada Allah Ta'ala. Kalau lebih umum lah. Maka yang dimaksud dengan patungnya adalah muh dan perak. Id rutbatun nubuwati ajallu man yahsya min an. Yaitu taknya urut kalanya nak min an. Nah kitab yang min an. Nah min an. Be'man. Karena bermula martabat kenabian itu lebih besar, lebih agung daripada bahwa ditakutkan di atasnya martabat kenabian
akan bahwa mengiktikad. Ini ada apa kan? Yahsya bijit ya Yahsya. Karena bermula martabat kenabian itu lebih besar daripada bahwa netakut ianya Ibrahim di atasnya martabat kenabian akan bahwa beriktikad ianya Ibrahim dan anak-anaknya akan uluhiyah, akan ketuhanan pada sesuatu daripada ini batu. Ya. Karena menyata maksud asnam minan bate patung yang kebebut nyen yo. Nah, pakan yo. Ya, martabat kenabian nyen adalah sesuatu yang sangat besar, lebih besar mana ji? Lebih jauh daripada dia khawatirkan dirinya dan keturunan-keturunannya untuk menyembah sesuatu sebagai Tuhan. Mana mungkin ya? Ayat Nabi kan Nabi Ibrahim wajnubni wa baniya. Baniya di dalam Quran kan? Eh? Jauhkan olehmu akan aku ya Allah daripada menyembah patung. Kahana mungkin Nabi Ibrahim melindung daripada ni tiket sesuatunya sebagai Tuhan. Kahana mungkin ya. Karena martabat kenabian itu tinggi, sangat tinggi. Ya, menanti anak-anak agam Ibrahim. Ya, Ismail yang melahirkan keturunan nabi-nabi lah. Mana mungkin. Ya, Nabi Ibrahim dan keturunannya ya semua betul. Jadi maksud asnam patung yang batu yang dijadikan sebagai sesembahan, ya mana mungkin. Ya, maka hotel kalian pun bermaksudlah asnamnya yaitu dua batu, emas dan perak, ya, dan atau bermaksud pun arat duniawiyah. Ya, harta benda dunia yang bisa memalingkan seseorang daripada Allah Ta'ala. Ya, Mbak. Mumpung Eh? Ya. Itu Hmm. Hmm. Semuanya bani. Kami makna droi pun kan. Ini agama yuk. Berkalian tafsir yang surat puan. Hah? Surat Ibrahim kalian pun. Nah tafsir. Maksud dengan bani ona. Nampak. Mana?
Nyalon tafsir kapastina. Dah ada punya kapastina ini. Kalian tafsir banian putra. Mana kata-kata banian. Nyata bermakna bani itu ya, agak. Anak bermakna anak. Ya. Ya, bermakna keturunan kepada betul. Nah, maksud keturunannya. Dah. Ya, jalurnya puluh mana. Karena mana lain yang besar. Min'an. Nah, kita penuh min'an. Memuliakan, mengagungkan, memuji, menghormati, memuja-muji. Lebih mulia, lebih agung. Kat kafa qablan nubuwati ibadataha ala suhri. Karena sungguh memadai ianya Ibrahim mencegah, memadai menyelamatkan binatang. Menyelamatkan namanya. Karena sungguh menyelamatkan ianya Ibrahim sebelum nubuah kenabian akan ibadahnya asnam dia ubud. Ala suri dia ubud, masa ubud. Pada mungkin Nabi Ibrahim ya khawatirkan drone dan keturunan-keturunannya untuk semah patung. Karena masa ubud kan pun selamat drone. You golom nubuah, you golom dijadikan sebagai nabi, kan selamat drone daripada semah patung. Mungkin rejek nabi han selamat. Ya, yang termasuk penyempurna alasan kenapa asnam yang dimaksud itu adalah emas dan perak atau harta benda dunia. Kan asnam patung yang disembah li kafe. Wa inama makna ibadatihima hubbuhuma wal iltirahu bihima. Nah, ini kembali ikut lah. Hadah hanya tanya bermula makna ibadah keduanya muh dan perak itu cinta keduanya dan tertipu dengan keduanya emas dan perak. Warukunu ilaihima dan rukun. Ya, condong kepada keduanya emas dan perak. Ya. Jadi maksudnya semah perak, semah harta benda dunia kan peluknya ke ngok-ngok rayang ke. Putra Aziz cinta kepada emas dan perak. Ya. Tertipu dengan keduanya emas dan perak. Condong tentram, rasa tentram hati kepada emas dan perak. Ya. Yang kalkun semua. Dia galak-galak tu gemuk. Kan je kumangan, kalau dan rumpu mina dengan ada tag yang turah kan. Hayal kali mu. Galak gemuk kan. Semua betul.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Ta'isa walan ta'asha. Wa idza syika falan taqasha. Ta'isa apa makna celaka? Akabba ala wajhi wa asara wa kila halaka wa kila latimahu syar. Nah makna nah makna celaka pu akabah, nah makna ta insanya akabah ala wajhi kokok, atau melazimi, nah makna halaka, nah makna latimahu syaru, melazimi. Celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Ta'isa celaka ianya hamba, wala in ta'asha, dan tidak pulih ianya hamba. Wa idza syika, dan apabila ditusukkan akannya hamba, falan takasha, maka tidak pulih ianya hamba. Jadi ini bekas Nabi, binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham. Binasa walan ta'asha, binasanya dan han pulih-pulih daripada binasa. Wa idza syika, mana syika asaba rijlahu syauku. Ya, mana ni? Mana syikanya asaba rijlahu syauku, menimpa akan kakinya seseorang oleh duri. Kalau mana juk tutup pun apa? Apabila apabila ditusukkan akan dianya hamba, ini tutup. Tutup apabila kakinya yang kena dulu, falan takasa, maka tidak pulih ia. Makna intakasa, fala intakasa, ay la akhrajallahu minhu dzalik. Hendak betul oleh Allah Taala pada yang kaki akan demikian dulu. Nya urang buno sika kan, wate nya wate urang katutup, ka kenang duro bak kaki, nyen Allah Taala han nepetubit duronya daripada kaki. Bah. Tapi ini han pulih-pulih daripada sakit tertusuk durian. Yang maksud yaitu dirham dan dinar. Kampung kan?
mereka. Fabayana anna muhibbahuma abidun lahuma. Waman abada hajaran fawa abidu sanamin. Bal kullu man kana abdan li ghairillah fahuwa abidu sanamin. Ai man qata'ahu zalika anillahi ta'ala wa an adai haqqih fahuwa ka abidi sanamin wa huwa syirkun. Fabayana maka menyatakan ianya Nabi akan bahwa sungguh orang yang cinta keduanya dinar dan dirham itu penyembah bagi keduanya dinar dan dirham. Waman abada hajaran dan bermula siman yang menyembah nyaman akan batu, niscaya maka bermula dia nyaman itu penyembah patung. Bahkan bermula tiap-tiap siman yang ada ia nyaman itu hamba bagi selain Allah, maka bermula niscaya maka bermula dia nyaman itu penyembah patung. Artinya putra man katahu dalika inilah siman yang diputuskan akan dia nyaman oleh demikian. Oleh demikian patung daripada Allah Ta'ala dan siman yang dikoh akan dia nyaman oleh demikian dinar dan dirham daripada Allah Ta'ala dan daripada menunai hak nyaman. Artinya man qata'ahu dzalika anillahi ta'ala wa an adai haqqih fahuwa ka'abidi sanam. Artinya bermula siman yang dikoh akan nyaman oleh demikian harta jauh daripada Allah dan daripada menunai haknya Allah, itu maka niscaya bermula dia nyaman itu seperti orang yang menyembah patung. Ya, jadi ini pernyataan Nabi dalam hadis bahwa orang yang cinta terhadap dinar dan dirham yang adalah hamba, orang yang semah dinar dan dirham. Orang yang semah pakai yang adalah orang yang semah patung. Bahkan tip-tip orang yang jid ke hamba bagi selain Allah yang juga dikatakan dengan orang yang semah patung. Semua hamba kepada selain Allah yang sama dengan orang semah patung. Makna hadis kita makna di barang kasau yang terputus gaknya dengan sebab harta daripada Allah Ta'ala dan daripada menunaikan hak-haknya Allah, nyan urang nyan saban lagi urang semah patung. Gara-gara harta agaknya jauh daripada Allah. Olehnya tidak menunaikan haknya Allah, jauh daripada menunaikan haknya Allah. Nyan urang nyan saban lagi urang semah patung. Wahwa syirkun dan bermula dianya man itu syirik. Nya urang semah patung syirik. Ya. Illa anna syirkani kecuali yang Nabi dah bacut buat tunggu syirik itu dua buah syirik. Syirkun khafiyun la yujibul khuluda finnar. Bermula salah satunya itu syirik yang tersembunyi. La yujibu yang tidak mewajibkannya syirik yang tersembunyi akan kekal dalam neraka. Beda hadis guys, syiriknya ada dua macam, na syirik khafi, na syirik jali. Syirik yang khafi hanya mewajibkan orang kekal dalam neraka. Tamang na. Kekal hanya wajib. Ya? Tidak membuat seseorang yang syirik khafi itu kekal dalam neraka. Wa kallama yang faku anhul mu'minun. Dan sedikitlah terlepas daripadanya syirik khafi oleh orang-orang mukmin. Sedikit orang mukmin yang terlepas, yang selamat daripada syirik khafi. Termasuk ketika ibadat riya ini ke syirik khafi. Ya, jadi di orang mukmin
yang selamat daripada syirik yang tersembunyi, menyekutukan Allah secara tersembunyi. Hai ibadat kitanya karena pula, ibadat karena Allah dan karena pula. Ini kan kata syarikat Allah dengan pula. Ya. Menyahana tak syarikat, nyuruhnya khilaf hanya karena ridha Allah. Satu-satunya beribadah itu karena ridha Allah. Ya, hana karena pula itu. Fainahu afa min dabibin namli. Maka sesungguhnya syirik yang khafi itu lebih tersembunyi daripada jalan semut. Yang syirik khafinya halus dah, hana dah. Lebih halus je, lebih tersembunyi je daripada sidom jah. Ada saya. Ada saya ni kan kalang beliau. Tika krek kok tengah hijau na tamang beliau hana terdepu. Ieng abang muka hana terdepu. Pulang patapa. Tapak dia ngadang gurut hana terdepu. Pulang tidur. Nyoba muka kulit yang paling halus ya tidur hana terdepu. Halus dah. Syirik khafi lagi. Wasyirku jaliyun yujibul khulud finnar. Dan bermula syirik yang terang, itu mewajibkan ia akan kekal dalam neraka. Na'udzubillah minal jami'. Kita berlindung dengan Allah daripada sekalian. Syirik khafi dan syirik jali. Ini syirik jali, yang berarti khafi bibi itu. Yang kekal dalam neraka. Maknanya, puakan syirik yang khafi, yang hanya kekal dalam neraka. Tapi potensial untuk tamang dalam neraka. Jadi kaitan dengan betul-betul yang mana? Ya'lam annan nadda alladhi huwal ainu wal warak hajarun. Ja'alallahu ta'ala sababan litta'amuli be. Ketahui olehmu bahawa sungguh nat alladhi dianya nat itu in dan kertas warak daun atau kertas itu batu yang dijadikan akalnya batu oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi bermuamalah dengannya batu. An-nat, nat, in, dan kertas. Nyan, yang tebu makna nat dannya pupu doang nakan. Nyan kenyan bate yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk muamalah. Jadi, nah, jadi hati pun pugak kenan nan ide lambat juga poti. Jadi
hajar, batu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab bagi muamalah. Sebab untuk muamalah, boleh jamak yang ke dinar dan dirham. Tahu kan? Dinar dan dirham. Dinar dan dirhamnya hajar berarti. Dalam kata-kata hajar. Bahkan karena menjadikannya oleh Allah Ta'ala sebagai alat bagi ta'amul untuk muamalah. Bagi tanya orang kata pen nakak nakak dan nakak di tubuh makna dia bukan muh dan perak yang karena yang berkaitan dengan batai-batai yang bang itu bukan sekali ya. Baik cinta-cinta kepada emas peraknya tapu. Baik cinta kepada emas dan perak. Kira kita tengok dia bidi salam penyembah batu. Purle kamu cinta beda. Itu kita tengok purle kamu karena kejelam, betul kan? Yang purle mungkin karena jelamnya kamu nak tak purle beda. Mungkin jelamnya padi. Padi hendak. Umum hari. Padi hendak. Cinta condong hati tertipu. Cinta kepada emas dan perak. Tertipu, rukun sukun kepada emas dan perak yang temang dalam ibadah. Hadisnya wallahu a'lam bishawab dan maksud. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu